Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Sumatera Barat menggelar seminar nasional kemitraan strategis organisasi profesi HAKLI pada lintas sektor dan lintas program dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting and open defecation tahun 2024 di Auditorium Poltekkes Kemenkes Kota Padang. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pelantikan pengurus HAKLI Provinsi Sumatera Barat periode 2022-2027 dan Sumpah Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan. Seminar Nasional Kemitraan Strategis Organisasi Profesi HAKLI yang digelar di Auditorium Poltekkes Kemenkes Kota Padang dihadiri langsung oleh Ketua Umum HAKLI, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktur Jenderal P2P, dan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu juga tampak hadir Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Ketua HAKLI Sumatera Barat, dan sejumlah Forkopimda di Sumatera Barat. Seminar nasional yang digelar HAKLI Sumatera Barat mengangkat tema mewujudkan percepatan penurunan stunting dan open defecation tahun 2024. Tema ini diambil dikarenakan Sumatera Barat masuk dalam 5 provinsi dengan jumlah stunting terbanyak. Ancaman stunting atau gangguan tumbuh kembang anak semakin nyata dan mengintai. Kini jumlah anak stunting di Sumatera Barat tercatat sebanyak 23,3%, dengan prevalensi stunting tertinggi tercatat di Kabupaten Solo. Meski angka ini berada di bawah rata-rata nasional, namun masih berada di atas toleransi WHO, yakni sebesar 20%. Untuk itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk fokus memprioritaskan penanganan stunting dengan memaksimalkan peran garda terdepan yang ada di puskesmas-puskesmas. Pemerintah daerah harus bisa gencar melakukan sosialisasi, penanganan jemput bola dan pendirian pos gizi, serta perilaku hidup bersih dan sehat di nagari atau daerah lokus stunting. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Dirjen Nakes. Dalam upaya penurunan stunting, peran tenaga kesehatan lingkungan sangatlah penting. Sehingga Dirjen Nakes mendorong Dinas Kesehatan di daerah untuk bisa merekrut tenaga kesehatan yang profesional melalui penganggaran DAU. Tentu kami harus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk nantinya mereka merekrut, karena kita sudah membiayai. Tentu nantinya pada saat penempatan kita akan meminta agar Dinas Kesehatan bisa mengalokasikan anggaran melalui dana DAU-nya untuk merekrut tenaga-tenaga kesehatan yang profesional gitu. Jadi memang kita harus merekrut honorer, tetapi juga kita harus memperhatikan juga kompetensi sehingga kualitas, mutu serta distribusi dan jumlah itu bisa kita lakukan atau kita penuhi secara paralel gitu. Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Dr. Teguh Setiabudi juga menyampaikan hal yang sama. Implementasi satu nagari satu sanitarian harus disiapkan secara maksimal, termasuk infrastruktur pendukungnya. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan lembaga teknis terus dilakukan, termasuk jika perlu Dirjen Bangda akan mengeluarkan regulasi yang mengatur dukungan tersebut. Kementerian Dalam Negeri tentu saja mendukung kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan kami prinsipnya adalah juga melakukan sinkronisasi, harmonisasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga teknis. Terkait dengan ini tentu saja adalah Kementerian dari Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kami juga nanti bersama-sama dengan Kemenkes tidak akan berjalan sendiri, Kemendagri, bagaimana ini implementasi terkait satu nagari, satu sanitarian. Itu tidak semata-mata masalah tenaga kerja, tapi kita juga harus siapkan dari sisi infrastrukturnya. Sementara Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menambahkan, permasalahan stunting bisa diminimalisir dengan cara mengoptimalkan perubahan perilaku hidup sehat dan membiasakan stop buang air besar sembarangan di nagari dan desa. Masyarakat juga harus bisa mengintervensi mulai dari awal kehamilan hingga mencukupkan kebutuhan gizi anak dari masa bayi hingga 1000 hari pertama kehidupan. Betul, stunting itu kan salah satu perannya itu dari intervensi sensitif adalah bagaimana melakukan stop buang air besar sembarangan. Kalau ini dilakukan, udah pasti diarenya akan menurun. Karena kalau anak-anak sering diare, itu udah pasti gizinya kurang bagus, sehingga akan mempengaruhi stunting. Jadi itu dulu, sukseskan stop buang air besar-besar, stop buang air besar sembarangan, itu yang dilakukan di semua kelurahan dan desa dan nagari.
Presiden Republik Indonesia menargetkan penurunan stunting di tahun 2024 nanti bisa mencapai 14%. Artinya Sumatera Barat masih memiliki PR besar untuk penurunan stunting 3,5% per tahunnya. Dengan memaksimalkan kebijakan stop buang air besar sembarangan dan menjaga sanitasi lingkungan tetap bersih. Inilah inti kehadiran Hakli di Sumatera Barat, sekaligus mensupport kepada provinsi bahwa Hakli dengan 2023 siap mengantarkan Sumatera Barat dengan ODF 100% sebagai pintu masuk untuk kota sehat dengan 3 hal, yaitu bagaimana mengoptimalkan pendayagunaan tenaga sanitasi lingkungan melalui konsep satu nagari satu sanitarian. Yang kedua adalah berharap Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mendayagunakan para honorer dari tenaga sanitasi lingkungan pada program di 2023 untuk dapat diangkat dan diberikan pemberdayaan menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerjasama, sehingga hal yang sudah dilatih dibentuk oleh Dinas Kesehatan maupun lintas sektor dapat dioptimalkan. Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah dan unsur Forkopimda yang turut mendukung terwujudnya akses sanitasi yang layak. Di antaranya pemerintah Kota Padang berhasil mewujudkan akses sanitasi 90% dan inovasi pengembangan kampung tematik dengan tema Kampung Kerajinan Daur Ulang Sampah dan 1000 Keripik. Kemudian penghargaan juga diberikan kepada Bupati Sijunjung karena telah berhasil melaksanakan stop buang air besar sembarangan dalam percepatan penurunan stunting. Indikator 100% ODF terverifikasi Dinkes Provinsi Sumatera Barat. Peran Hakli Sumatera Barat sangat diharapkan dengan program Keluarga Harapan, program kawasan pangan lestari yang terinduksi melalui kampung sanitasi yang ada di Sijunjung, Padang Panjang, dan Solo dapat diberdayagunakan untuk masyarakat sekitar sehingga kasus stunting dapat ditekan. Delima Febria, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat.